12 Juli 2008, polisi menemukan potongan tubuh di Jalan Kebagusan Raya, dekat SD Negeri Ragunan 14, Jakarta Selatan. Sabtu pagi 12 Juli 2008, Jalan Kebagusan kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, gempar. Warga menemukan satu koper tergeletak di pinggir jalan. Isinya potongan tubuh manusia berupa kaki, paha, dan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi kepada Bapak Dr. Heri Firmansyah SHM Hum MPA selaku dosen penggampu mata kuliah litigasi pidana. Pertama-tama izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bersama saya Aureliandra Pradestia dengan NIM 205230240. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai alat bukti dan hak korban dalam menganalisis kasus Rian Jombang. Ferry Idam Hediansyah atau dikenal dengan panggilan Rian alias Rian Jombang, lahir pada tanggal 1 Februari 1978 di Jombang, Jawa Timur. Ia dikenal atas pembunuhan berantai terhadap 11 orang. Sebelum menganalisis kasus Rian Jombang lebih dalam, saya akan menjelaskan mengenai tujuan hukum acara pidana terlebih dahulu. Tujuan hukum acara pidana terdapat 3. Yang pertama, mencari dan menemukan kebenaran. Kedua, pemberian keputusan oleh hakim. Dan ketiga, pelaksanaan keputusan. Serta dalam pasal 184 KUHP ada alat bukti sah. Yang pertama ada keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, 3 surat, 4 petunjuk, dan yang terakhir yaitu keterangan terdakwa. Kasus Ferry Idam Hediansyah atau dikenal sebagai Rian Jombang merupakan salah satu kasus yang paling menghebohkan di Indonesia mengenai pembunuhan berantai pada tahun 2008. Rian Jombang dinyatakan bersalah atas pembunuhan 11 orang dengan modus operandi yang relatif serupa. Kasus ini menjadi penting untuk dianalisis dari perspektif alat bukti dan hak korban tersangka, karena kompleksitasnya dalam pengumpulan bukti dari berbagai TKP serta jumlah korban yang banyak dengan keluarga yang berhak mendapatkan keadilan. Selama proses pencarian bukti dan juga proses penyidikan, Rian dinyatakan tidak memiliki gangguan psikologis atau gangguan kejiwaan. Dia dinyatakan bahwa dia paham apa yang akan dia lakukan dan juga paham akan konsekuensinya. Dia juga tahu mana yang benar dan juga mana yang salah. Namun terdakwa memiliki ciri-ciri kepribadian yang impulsif sehingga dia sangat sensitif, mudah tersinggung, dan mudah marah. Karena itu kepribadian terdakwa sering dimanifestasikan dengan tindakan melempar, memukul, marah-marah, dan tindakan kekerasan lainnya hingga pembunuhan para korban. Saat diperiksa oleh penyidik, Rian juga mempunyai keinginan yang tidak normal agar terbebas dari jerat hukumannya. Dalam kasus pembunuhan berantai ini, Rian Jombang melakukan serangkaian pembunuhannya pada tahun 2007 sampai dengan 2008 dengan korban yang mayoritas berjenis kelamin pria. Modus operandinya adalah dengan mendekati korban, kebanyakan melalui hubungan homoseksual. Kemudian Rian akan membunuh mereka dengan cara memutilasi. Rangkaian pembunuhan terungkap setelah ditemukannya potongan tubuh manusia di dalam koper di depan kebun binatang Ragunan, Jakarta Selatan pada Juli 2008. Dalam menganalisis kasus pembunuhan berantai oleh Rian Jombang, yang pertama saya akan menganalisis dari alat bukti forensik, yaitu terdapat ada 4 kategori. Yang pertama, multiple crime scenes. Multiple crime scenes ini yaitu berarti bukti tersebar di berbagai lokasi, termasuk rumah kontrakan Rian di Jombang, septic tank, dan lokasi pembuangan mayat. Yang kedua yaitu identifikasi korban. Tim forensik harus mengidentifikasi korban dari potongan tubuh yang ditemukan di berbagai lokasi menggunakan sidik jari, DNA, dan identifikasi gigi. Yang ketiga yaitu pemeriksaan waktu kematian. Dalam pembunuhan berantai ini, variasi waktu kematian korban yang berbeda-beda hingga memerlukan ketelitian dalam menentukan kapan pembunuhan terjadi. Yang terakhir yaitu barang bukti fisik. Tim forensik menemukan termasuk alat-alat bukti seperti golok, linggis, tali, obat bius, serta potongan tubuh korban.
Dalam proses persidangan kasus pembunuhan berantai oleh Rian Jombang memberikan pengakuan detail tentang bagaimana ia melakukan pembunuhan berantai tersebut. Pengakuan ini dapat menjadi alat bukti penting yang kemudian dapat diverifikasi dengan temuan forensik. Pengakuan tersangka dalam KUHP dikategorikan sebagai alat bukti keterangan terdakwa. Namun belum cukup untuk menjatuhkan putusan jika tidak didukung oleh alat bukti lain, karena dalam KUHP minimal dibutuhkan 2 alat bukti. Sebagai salah satu keterangan terdakwa yaitu Rian Jombang, ia mengaku dalam persidangan telah membunuh korban pertamanya yang bernama Guru Setio Pramono alias Guntur yang berumur 27 tahun pada bulan Juli 2007 di rumah orang tuanya di Jombang. Rian membunuh korban dengan cara memukul korban di kepala dengan benda keras hingga tewas. Kemudian mayat korban digulung dengan kasur dan dibakar. Lalu sisa-sisa tubuh korban kemudian digulungkan ke dalam kolam ikan di halaman belakang rumah orang tuanya serta dikuburkan dengan tanah. Lalu dalam pengakuannya, Rian Jombang tidak hanya membunuh saja, namun dia memutilasi korbannya. Kasus ini dimulai dengan ditemukannya 7 potongan tubuh manusia di dalam 2 buah tas dan sebuah kantong plastik di 2 tempat di dekat kebun binatang Ragunan, Jakarta Selatan pada Sabtu pagi tanggal 12 Juli 2008. Korbannya adalah Heri Santoso, berumur 40 tahun, seorang manajer penjualan sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Heri dibunuh dan dimutilasi tubuhnya oleh Rian di sebuah apartemen di Jalan Margonda Raya, yaitu di Depok. Pengakuan Rian, dia membunuh Heri karena tersinggung setelah Heri menawarkan sejumlah uang untuk berhubungan dengan pacarnya, yaitu Noval, seorang laki-laki. Jejak Rian dan Noval dapat terlacak setelah mereka berdua menggunakan kartu ATM dan kartu kredit Heri untuk berfoya-foya. Serta proses persidangan tersebut dibutuhkan keterangan dari saksi. Maka dari itu terdapat beberapa saksi yang memberikan kesaksian mengenai pembunuhan berantai oleh Rian Jombang. Yang pertama yaitu tetangga Rian Jombang yang mencium bau busuk dari rumah Rian. Yang kedua yaitu tukang gali septic tank yang menemukan potongan tubuh. Yang ketiga keluarga korban yang melaporkan anggota keluarga mereka hilang. Yang keempat yaitu saksi yang pernah melihat korban bersama Rian sebelum menghilang. Yang berikutnya saya akan menjelaskan dari beberapa alat bukti. Yang pertama yaitu bukti dokumenter, yang kedua ada bukti elektronik. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai bukti dokumenter. Dalam bukti dokumenter ini terdapat 4 bukti yang akan saya sebutkan. Yang pertama yaitu dokumen identitas para korban, yang kedua bukti komunikasi antara Rian dan juga korban, yang ketiga catatan keuangan yang menunjukkan penggunaan ATM korban oleh Rian, dan yang terakhir yaitu keempat dokumen kepemilikan barang korban yang ditemukan di rumah Rian. Kemudian saya akan menjelaskan dari sisi bukti elektronik. Terdapat 3 bukti, yaitu yang pertama rekaman CCTV di beberapa lokasi yang menunjukkan pergerakan Rian dengan korban. Yang kedua, rekaman telepon dan pesan teks, serta yang terakhir yaitu data dari telepon seluler korban yang ditemukan pada Rian. Selama proses persidangan di pengadilan, dipastikan juga bahwa hak-hak korban dan keluarga korban harus dipenuhi. Yang pertama yaitu hak atas informasi. Keluarga korban nantinya berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, identifikasi positif korban, penyebab kematian, serta proses peradilan. Dalam kasus Rian Jombang, jumlah korban yang banyak mengharuskan kepolisian mengelola komunikasi dengan banyak keluarga korban secara bersamaan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, yaitu pemenuhan hak atas kebenaran. Keluarga korban berhak mengetahui bagaimana pembunuhan itu terjadi, motif pelaku melakukan pembunuhan tersebut, serta apa yang terjadi pada korban sebelum ia meninggal. Kemudian yang ketiga yaitu hak atas proses peradilan yang adil. Keluarga korban berhak menyaksikan proses peradilan, kesempatan untuk memberikan kesaksian dampak viktimisasi, serta kepastian bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu pemenuhan hak atas restitusi dan kompensasi.
Keluarga korban berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi, mendapatkan bantuan pemakaman dan biaya lain terkait kematian korban, mendapatkan bantuan psikologis. Kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Rian Jombang dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat pada Oktober 2008 setelah terbukti bersalah atas pembunuhan berencana terhadap 11 korban. Putusan ini didasarkan pada berbagai alat bukti yang terkumpul dan kesaksian para saksi, serta mempertimbangkan yang pertama sifat kekejaman pembunuhan, kedua jumlah korban yang banyak, ketiga tidak adanya penyesalan dari terdakwa, dan yang keempat motif yang dianggap tidak dapat dimaklumi. Walaupun kasus pembunuhan berencana oleh Rian Jombang ini telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun sampai sekarang hukuman tersebut belum dieksekusi. Ini menggambarkan bahwa hukum di Indonesia itu sendiri tidak tegas. Maka dari itu sesuai dengan Profesor Erman Raja Kuguk yang mengatakan hukum itu tidak tegak selalu. Di sana berdiri, di sini rubuh, karena ia bergantung pada tingkah laku manusia. Tugas kita adalah tegakkan ketika runtuh, berdirikan ketika rubuh. Kasus Rian Jombang yang terlibat pembunuhan berantai ini menggambarkan kompleksitas sistem peradilan. Di satu sisi keberhasilan mengungkap dan menghukum pelaku menunjukkan bahwa hukum itu bisa berdiri tegak. Namun proses yang panjang dan berbagai isu dalam penanganannya juga menunjukkan sisi di mana hukum itu bisa rubuh. Setelah kita menganalisis kasus pembunuhan berencana oleh Rian Jombang, sampailah kita pada tahap kesimpulan. Kasus Rian Jombang merupakan contoh kompleks tentang bagaimana sistem peradilan pidana Indonesia menghadapi tantangan dalam pengumpulan alat bukti dari beberapa TKP dan pemenuhan hak-hak korban yang berjumlah banyak. Meskipun terdapat tantangan, keberhasilan dalam mengumpulkan bukti yang kuat menghasilkan putusan yang memberikan keadilan bagi para korban dan keluarganya. Namun sayangnya putusan ini masih belum dieksekusi. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya keseimbangan antara hak tersangka untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dengan hak-hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Dalam sistem peradilan pidana hukum di Indonesia harus diperhatikan dua aspek penting tersebut. Berdasarkan dari analisis kasus Rian Jombang sang pembunuh berantai ini, perilaku pelaku menunjukkan beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu sistematis dan terencana. Rian melakukan pembunuhan dengan sebuah persiapan yang matang, termasuk memotong korban dan juga menguburkannya di halaman rumahnya. Yang kedua, motif beragam. Beberapa pembunuh didorong oleh motif ekonomi atau perampokan, sementara Rian diduga bermotif personal atau terkait orientasi seksualnya. Yang ketiga yaitu kemampuan manipulasi. Rian mampu membangun kepercayaan dengan korbannya sebelum akhirnya melakukan pembunuhan. Yang keempat, kurangnya rasa penyesalan. Selama persidangan dan dalam buku yang Rian tulis, Rian menunjukkan sikap yang relatif tenang saat menceritakan kejahatannya. Yang kelima, pengelolaan citra diri. Meskipun melakukan kejahatan sadis, dia berusaha membangun citranya sebagai sosok yang religius dan menampilkan diri sebagai seseorang yang memiliki pembenaran moral untuk tindakannya. Yang keenam, pengakuan publik. Rian menulis buku tentang kejahatannya dari penjara dan menunjukkan keinginannya untuk mendapatkan perhatian dan pengakuan dari publik. Kasus pembunuhan berantai Rian Jombang menawarkan pelajaran penting bagi masyarakat dan sistem peradilan. Mempelajari kasus ini secara mendalam dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor psikologis dan sosial yang mengarah pada kejahatan kekerasan. Analisis terhadap pola pembunuhan Rian dapat membantu mengembangkan sistem deteksi dini untuk mengidentifikasi individu dengan kecenderungan serupa sebelum mereka bertindak. Dari perspektif penegakan hukum, kasus Rian Jombang menunjukkan pentingnya koordinasi antar lembaga dan metode investigasi yang efektif dalam menangkap pelaku kejahatan, khususnya kejahatan berantai. Kasus ini juga menggarisbawahi kebutuhan akan pendekatan rehabilitas yang lebih komprehensif bagi individu dengan gangguan kepribadian antisosial dan traumatis sama seperti Rian Jombang.
Mengkaji kasus Rian Jombang juga penting untuk memahami bagaimana kondisi sosial ekonomi dan pengalaman traumatis masa kecil dapat berkontribusi pada perkembangan perilaku kekerasan yang ekstrim. Dengan pemahaman ini, masyarakat dapat mengembangkan intervensi sosial yang lebih efektif untuk mencegah munculnya kasus serupa di masa depan. Mengenai analisis kasus mengenai Rian Jombang, bahwasannya alat bukti, hak korban dan tersangka serta putusan hakim bukanlah elemen yang berdiri sendiri. Ketiganya saling mendukung dalam proses peradilan pidana yang transparan, akuntabel, dan manusiawi. Jika alat bukti diproses secara sah, hak semua pihak dihormati, dan hakim memutus berdasarkan hati nurani dan hukum, maka keadilan sejati itulah bisa terwujud di sistem peradilan Indonesia. Sekian video untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sekian dan terima kasih.